Amalia Reski dikenal sebagai pejuang pelestari bekantan, ikon fauna Provinsi Kalimantan Selatan, dan satwa liar lainnya yang dilindungi. Untuk mendukung upayanya itu, ia membangun Bekantan Rescue Center dan stasiun riset bekantan di Pulau Curiak. Dalam rangka meningkatkan program konservasi bekantan dan satwa liar lain yang dilindungi, kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen di akun YouTube kami Proboscis Monkey Conservation. Terima kasih atas dukungan dan semangat teman-teman. Salam konservasi. Bantu Amalia Reski, selamatkan satwa liar untuk ekosistem yang lebih baik dan planet bumi ini bagi keberlanjutan peradaban manusia. Oke, langsung aja dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Belanda. Selamat pagi waktu Belanda, jam 11 pagi di sini, terus jam 5 sore di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Oke. Dan untungnya dengan teknologi yang sekarang ini kita bisa outreach ke orang dimanapun mereka berada. Dan salah satunya hikmah juga nih karena PSBB ini atau karena pandemi ini. Jadi kita lebih berani lagi untuk menggunakan teknologi untuk belajar sesuatu. Dan termasuk Ulun sendiri, Kak. Jadi dengan Ulun sendiri sekarang punya program namanya Bincang Banjar Milenial, dan Ulun coba untuk belajar nih dengan milenial Banjar yang menurut Ulun sangat inspiran. Dan termasuk salah satunya adalah Kak Amalia Reski. Sedikit Ulun memperkenalkan dulu ya, Kak ya. Iya. Jadi yang Ulun tahu Kak Amalia Reski ini adalah founder dari Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia yang bergerak di bidang konservasi bekantan dan juga sudah malang melintang nih di berbagai macam belahan bumi untuk presentasi di berbagai macam konferensi ya. Dan yang paling menarik nih Kak adalah award yang Pian terima di tahun berapa ya? 2018 ya Kak ya? Baru aja tahun 2019. Yang soal udah di Asian Youth Eco Champions Award tahun 2019. Kita akan juga ngomong-ngomong tentang itu. Dan ternyata di tahun 2020 ini Kak Amalia sudah menerbitkan buku tentang bekantan. Studi biologi bekantan. Dan bukunya kayaknya sangat menarik dan belum sangat tertarik untuk membacanya. Oke, tanpa kayaknya kita panjang lebar tentang perkenalan ini, Ulun akan langsung bertanya tentang satu hal nih kalian. Atau kalian mau memperkenalkan lagi lebih lanjut atau kita langsung aja kita mengalir aja diskusinya. Oke. Yang Ulun tanyakan pertama adalah karena yang Ulun tahu dari data IUCN, International Union for Conservation of Nature, bekantan ini sudah digolongkan sebagai satwa yang terancam kepunahan. Itu apa artinya, Kak? Apakah itu artinya jumlahnya kurang lebih sekitar 10 atau berdasarkan apa nih si IUCN ini menetapkan bekantan itu sebagai satwa yang terancam kepunahan? Oke. Sebelumnya nih saya secara pribadi ngucapin terima kasih dulu nih udah diajak Mas Didin apa Kak Didin ya dalam program Bincang Banjar Milenial. Ini juga saya merasa sebuah kehormatan kalau saya masih dianggap milenial. Ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu corong kita untuk menghimpun partisipasi generasi muda tentunya ya Mas Didin ya, supaya makin banyak yang peduli dan cinta sama satwa liar, khususnya memang potensi lokal satwa keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan. Nah tadi kita bicara tentang pertanyaan pertama dari Mas Didin bahwa apa sih yang dimaksud dengan terancam punah. Memang dalam hal ini banyak banget sebenarnya satwa liar kita yang terancam punah, nggak cuma bekantan. Nah bekantan ini sebenarnya adalah juga termasuk primata endemik Kalimantan loh Mas Didin. Jadi cuman ada di Kalimantan. Mungkin juga banyak teman-teman muda yang belum tahu bahwa sebaran bekantan itu cuman ada di Kalimantan. Kalimantan ya termasuk Indonesia, dan juga di bagian atas Kalimantan itu ada Sabah, Sarawak ya.
Nah, jadi sebarannya cuma di situ sama Brunei. Jadi ada 3 negara yang punya sebaran bekantan. Ya. Nah, terus kenapa sih jadi dikategorikan oleh Lembaga Konservasi Internasional IUCN itu sebagai satwa yang terancam punah? Karena memang populasinya di alam liar itu sudah terus terjadi penurunan populasi. Nah, di Kalimantan itu sendiri ya, khususnya di Kalimantan Selatan, kita menjadikan bekantan sebagai maskot faunanya Provinsi Kalimantan Selatan. Karena memang pertimbangannya ya, kan setiap provinsi itu di Indonesia punya ikon baik fauna maupun flora. Nah, kalau di tempat kita faunanya bekantan, kemudian floranya itu kasturi ya, yang memang endemik juga. Nah, di Kalimantan Selatan juga punya banyak sebaran habitat bekantan. Nah, sekarang penurunan populasi bekantan ini menurut penelitian Ground tahun 2009 itu selama 36 sampai 40 tahun terakhir itu terjadi penurunan populasi 50%. 50% itu ya fantastis banget. Nah, dari penelitiannya McKinnon juga tahun 86 loh ini, kita belum lahir ya. Tahun 86 sudah ada penelitian dari McKinnon itu menyatakan bahwa sebenarnya sebaran bekantan itu di seluruh Kalimantan itu sekitar 250.000 individu. Untuk seluruh kawasan, baik kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Nah, 10%-nya dari 250.000 itu, 25.000 itu berada di kawasan konservasi. Nah, kemudian ini Prof. Bismarck, ini salah satu peneliti senior yang memang banyak menggeluti tentang penelitian bekantan, juga senior saya. Beliau itu melakukan penelitian, betul, orang Indonesia. Nah, jadi melakukan penelitian tahun 2008 itu kurang lebih data populasi bekantan di Kalimantan sekarang sudah menurun jadi 114.000. Jadi dari 250.000 sampai 114.000 kan signifikan banget terjadi penurunan ya. Dan itu berapa tahun yang lalu tuh 114.000 kan? Nah, tahun 2008. 2008, wow. Iya, penelitian tahun 2008. Itu tahun 8, kalau tahun 86, 2008 berapa tahun tuh ya? Sekitar ada 20 tahunan. Iya, sekitar itulah. Nah, itu terjadi penurunan yang cukup lumayan besar ya, 50% ya penurunan populasinya. Dan sekarang itu terus terjadi penurunan populasi, khususnya seluruh sebarannya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri kita dapat data dari BKSDA ya, itu tahun 2013 data populasi bekantan di Kalimantan Selatan itu kurang lebih sekitar 5.000-an individunya. Sekarang tahun 2000 ya 5.000-an individu. Tahun 2013. Ya. Nah, tahun 2017 ya data terakhir itu sekitar 2.000. Jadi 2.200-an individu. Terjadi penurunan 50% ya dari 2013 ke 2017, hanya 4 tahun 50% sudah terjadi penurunan. Iya, lebih bahkan 60% penurunannya berarti. Dan sekarang kita prihatin banget dan takut banget kalau misalnya setiap nggak sampai 5 tahun deh, 1 tahun setiap tahun pasti terjadi penurunan populasi, khususnya yang di luar kawasan konservasi, karena dari sisi perlindungan atau di bidang konservasi itu ada kawasan dengan status konservasi yang artinya kawasan tersebut memang full dilindungi oleh pemerintah. Kemudian ada istilahnya kawasan di luar kawasan konservasi. Itu bisa bentuk apa aja, ada yang bentuk KPK, ada yang bentuknya pemukiman dan lain-lain. Nah, yang rentan ini kalau bekantannya berada di luar kawasan konservasi, itu yang sangat rentan terjadi penurunan populasi. Nah, coba bayangin 50% terjadi penurunan populasi, padahal bekantan ini cuma ditemui ada di Kalimantan. Dan ini juga digolongkan sebagai spesies kunci loh sebenarnya. Jadi spesies kunci dalam hewan, dalam taksonomi hewan itu ya, dalam primata itu ada orangutan ya, beberapa primata yang terkenal ya di Kalimantan. Kemudian termasuk bekantan itu digolongkan sebagai spesies kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau bekantan lebih ke arah menjaga keseimbangan ekosistem hutan lahan basah, karena memang domain dari habitat bekantan itu sendiri di ekosistem lahan basah. Yang Kian bilang tadi penurunan kurang lebih 60% itu tidak hanya ada di lahan konservasi tapi juga lahan non konservasi ya.
Oke, nah yang banyak terjadi penurunan populasi itu di luar kawasan konservasi karena memang kalau di kawasan konservasi itu kan peningkatan upaya perlindungan itu lebih signifikan ya, dan memang kawasan tersebut tidak boleh dialih fungsi. Makanya kalau kawasan konservasi itu tahun 2018 kalau nggak salah itu terjadi peningkatan populasi khususnya di kawasan konservasi Kalimantan Selatan. Kan di BKSDA Kalimantan Selatan itu punya kawasan sekitar 13 kawasan konservasi yang dilindungi yang tersebar di Kalimantan Selatan. Oke, wow. Dan tentang bekantan sebagai spesies kunci, bisa Kak jelasin lagi apa sih sebenarnya kenapa sih bekantan dibilang sebagai spesies kunci? Benar-benar. Jadi ada beberapa spesies yang memang yang digolongkan sebagai spesies kunci. Artinya memang dia memiliki peranan yang penting dan utama dalam sebuah mata rantai ekosistem. Kalau misalnya keberadaannya hilang, itu akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam sana. Gini aja deh, contoh, ketika kita berupaya untuk melestarikan bekantan ya, otomatis, nih sebenarnya peranan bekantan ini sebagai kalau kita bilang jagawananya hutan. Jadi kalau misalnya di hutan tropis itu orang hutan itu berperan sebagai jagawana, ya. Kalau di hutan lahan basah ini bekantan yang berperan sebagai jagawananya hutan karena dia membantu proses regenerasi hutan. Kemudian dia juga berperan sebagai agen biodiversity. Jadi karena memang dominansi bekantan memakan pucuk dedaunan itu memacu untuk proses regenerasi sebuah hutan lahan basah. Kemudian dia juga memakan sekitar 20-30% buah-buahan dan kemudian proses pencernaannya itu kan menghasilkan mengeluarkan biji-bijian di mana dia melakukan migrasi. Di situ dia juga melakukan penyebaran dari biji-biji hasil pencernaan dia, dan itulah yang menjadi menyebabkan bahwa bekantan itu punya predikat sebagai agen biodiversitas. Oke, jadi hubungannya dengan semacam pohon-pohon mangrove misalkan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada bekantan, pohon mangrove-nya tiba-tiba bakal semakin berkurang juga karena karena pertumbuhan mangrove itu juga tergantung sama bekantan gitu ya Kak? Jadi dalam alam itu sebenarnya ada simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme. Ya, jadi semua makhluk hidup yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam sebuah ekosistem itu memiliki peranan masing-masing dan saling tergantung. Ini tidak terkecuali juga dengan manusia. Kita sendiri sebenarnya sangat tergantung dengan adanya keberadaan hutan lahan basah itu sendiri, dan keberadaan bekantan dan juga satwa liar lainnya itu sangat berperan dalam jangka waktu panjang. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh. Kebetulan hari ini juga Hari Mangrove sedunia, punya 2 wilayah kerja. Satu yaitu kegiatan kita di pusat rehabilitasi bekantan ya. Kemudian yang kedua kita punya stasiun riset bekantan. Nah kalau pusat rehabilitasi bekantan ini di Banjarmasin, dan lokasinya memang saat ini kita memiliki keterbatasan wilayah karena gak mudah untuk membiayai operasional dalam cakupan yang cukup luas. Jadi saat ini kita memang mengoptimalkan lahan yang kita miliki untuk sementara. Dan ini juga kita bekerja sama dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Nah, kita mencoba untuk melakukan upaya rehabilitasi bekantan dan satwa liar lainnya yang dilindungi yang merupakan hasil rescue atau evakuasi bersama tim BKSDA. Jadi kalau misalnya ada kegiatan rescue atau evakuasi yang dapat laporan dari warga atau misalnya kebakaran hutan, kemudian ada juga bekantan yang ketabrak di jalan, ada yang kesetrum listrik, yang masih dalam keadaan secara fisik itu luka, kemudian secara psikis itu masih trauma dan stres, itu kita rawat dulu sementara di karantina di pusat rehabilitasi, baru setelah sehat nanti kita lepas liarkan gitu. Nah, kemudian di stasiun riset bekantan itu baru kita dirikan tahun 2018 secara resmi ya. Kita mengelola di sana mulai tahun 2017. Kita punya program buyback land di sana. Jadi kita mengupayakan untuk menyelamatkan habitat-habitat bekantan di luar kawasan konservasi.
Jadi memang itu merupakan habitat bekantan tapi statusnya di luar kawasan konservasi. Jadi kita mencoba membebaskan lahan di sana untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi green belt atau sabuk hijau sebagai penangkal atau pelindung supaya bekantan itu nggak masuk ke pemukiman kalau misalnya terjadi migrasi. Dan itu pun kita dampingi dengan kegiatan program restorasi. Nah ini juga bagian program kita nih. Jadi program restorasi mangrove Rambai ini merupakan program yang secara terpadu kita lakukan untuk mendukung daya pakannya bekantan dan juga hidupnya bekantan karena program restorasi mangrove Rambai ini sebenarnya nggak cuma penting untuk bekantan. Kadang kita melakukan edukasi, kita harus menanam mangrove Rambai ini. Kadang kan kalau masyarakat lihat apa sih manfaatnya mangrove Rambai buat kami gitu kan. Dan memang nggak mudah untuk menjelaskannya ke masyarakat bahwa biasanya kan mindset masyarakat kita tuh kalau nanam pohon tuh harus langsung jadi gitu kan. Harus ada punya manfaat langsung. Nah ini yang perlu kita tanamkan bahwa dengan menanam pohon mangrove ini dalam jangka waktu panjang kita akan banyak memperoleh manfaatnya. Salah satunya sekarang karena memang program restorasi itu sudah berjalan kurang lebih 2015, sekarang udah 5 tahun dan kita sudah nanam sekitar 10.000 pohon mangrove yang tersebar di beberapa titik. Nah di situ selama 5 tahun, alhamdulillah ini menjadi berkah tersendiri bagi kelompok masyarakat yang ada di sana karena dengan menanam mangrove, karena mereka kan dominan pencahariannya ada yang petani dan nelayan. Nah, yang nelayan merasakan manfaat langsung karena memang ikan itu lebih mudah ditemui di kawasan-kawasan mangrove tersebut. Jadi secara langsung mereka mendapatkan manfaat dan mereka sadar bahwa oh ternyata manfaat bertanam mangrove tuh ini kayak itu manfaatnya. Selain itu juga kita punya program ini ke depan memang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata. Sudah kita jalankan sih kalau pengembangan ekowisata. Ini mendukung program pariwisata berkelanjutan oleh pemerintah. Jadi ekowisata yang kita kembangkan tahun 2016 kemarin alhamdulillah juga diluncurkan oleh Pak Wali Kota Ibnu Sina. Nah itu merupakan program wisata alam berbasis konservasi secara berkelanjutan. Jadi nelayan di sana, petani di sana itu kita berdayakan, mereka bisa meminjamkan perahu-perahu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Memang kegiatan ekowisata ini sifatnya lebih ke arah konservasi. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sana, khususnya wisatawan minat khusus sih, itu kita libatkan dalam setiap kegiatan konservasi. Dan itu sangat menarik banget ya buat wisatawan mancanegara, apalagi orang-orang bule ini, karena orang-orang kawan-kawan bule kalau misalkan ke Indonesia dia itu dia bukan cuman kayak mengunjungi tempat-tempat yang mainstream terus foto selfie, tapi mereka juga melakukan aktivitas yang menurut mereka menarik gitu. Dan salah satunya ini kayak mereka kayak misalkan aku pernah dapat cerita mereka ke Peru 2 bulan dan mereka di 2 bulan itu mereka magang di tempat konservasi satwa gitu. Terus dan kayaknya nih ke arah sana juga nggak sih Kak? Bener banget, dan kita udah menjadi salah satu kunjungan utama kalau wisatawan asing datang ke Kalimantan Selatan. Alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillahnya juga setiap wisatawan asing yang datang ke tempat kita itu pasti kalau tahun depannya mereka ajak teman lagi datang ke sini. Jadi menjadi sebuah rekomendasi yang positif juga. Nah kemarin itu juga kita waktu promosi di Australia sama Finlandia itu juga dapat support luar biasa. Tapi sayangnya gara-gara corona jadi ada beberapa trip yang dibatalkan dan dipending. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini kan sudah ada trip juga yang rencananya dari Prancis. Mereka mau stay sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sebagai volunteer ya, karena memang rata-rata Mas Didin jadi wisatawan yang datang kan minat khusus, jadi mereka nggak cuma lihat-lihat 1 hari 2 hari. Dia salah satu karakter unik ya dari bekantan, dia punya hidung yang mancung panjang dan menggantung untuk pejantan. Nanti ada yang ngira itu bekantan tapi kenapa nggak panjang menggantung, padahal itu betina. Jadi kalau yang panjang menggantung itu cuma jantan. Iya. Nanti dikira abnormal ya nih bekantannya ya. Itu hidungnya besar ya? Enggak semua, jadi khusus para pejantan. Oh baru tahu enggak? Nah, Mas Didin baru tahu juga ternyata. Jadi itu salah satu juga keunikannya punya selaput renang tadi ya. Kemudian hidung panjangnya menggantung. Dan di hidungnya ini juga ada katup. Jadi bisa nutup, bisa buka. Kalau misalnya mereka menyelam. Wah. Ya, karena ya tadi nggak cuma berenang biasa, tapi mereka juga bisa nyelam gitu. Keren banget ya, keren banget.
Lanjut lagi. Tadi Ulul ada penasaran dengan apa tadi ya? Ekowisata. Balik lagi sih ke ekowisata tadi kayak. Sudah sampai mana sih perkembangannya Kak? Jadi apakah di pusat konservasi ini sekarang tuh kayak dibangun semacam ada rencana membangun resort kayak gitu nggak sih Kak? Iya, oke. Jadi di program pengembangan ekowisata kita memang karena wisata kita alam berbasis semuanya natural. Jadi memang kita meminimalkan pembangunan. Tapi di stasiun riset Bekantan itu ada beberapa spot. Tadi yang pertama lokasinya adalah stasiun riset Bekantan. Jadi kalau di hutan lahan basah kadang kalau karena di rawa, gimana Kak cara kegiatan penelitian, terus tidurnya gimana? Kita bikinkan ada beberapa pondok ya. Jadi ada fasilitas yang kita sediakan, tadi stasiun riset buat teman-teman yang mau melakukan penelitian. Kemudian ada arboretum mangrove, ini juga semacam kawasan koleksi lah. Beberapa tumbuhan khas ekosistem lahan basah, jadi nggak cuma mangrove rambai. Ada beberapa tanaman misalnya seperti bakung air, kemudian ada putat, ada bintaro, dan semuanya itu juga punya manfaat masing-masing. Nah, ini juga mahasiswa kita kebetulan ada gabung di sini ya, ada Farhan, ada Chandra. Di sini teman-teman biologi. Halo Farhan itu Chandra. Ya, ada bantu kita itu bikin barcode. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sana kalau nggak tahu ini tumbuhan apa ya, tinggal diklik sama barcode di scanner, lalu keluarlah identifikasi tumbuhan tersebut gitu. Nah, di arboretum tersebut ada beberapa koleksi yang memang juga bagian dari site restorasi kita. Kemudian kita ada rumah mangrove. Kemudian di situ kita ada Camp Tim Roberts. Nah, sejarah sedikit ya, kita meluncing stasiun riset Bekantan ini itu diresmikan langsung oleh Pak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Sutarto Hadi. Ini juga didampingi oleh 3 profesor dari Australia, University of Newcastle, itu ada Prof. Tim Roberts, kemudian ada Prof. Timothy, dan juga ada Prof. Ned Hayward. Jadi, alhamdulillah respon positif ini kita juga ada kerjasama dengan University Newcastle Australia. Jadi, mereka primatologis yang dari Newcastle. Ahli lingkungan. Oke. Iya. Jadi Prof. Tim Robert ini cukup intens dalam mendukung setiap konservasi kita, dan nama beliau juga kita abadikan juga dalam nama camp di stasiun riset Bekantan, namanya Camp Tim Roberts. Jadi memang tempat kita di stasiun riset Bekantan itu memang kita fokuskan untuk pusat riset yang pertama, kemudian edukasi, kemudian yang ketiga adalah tadi pengembangan ekowisata. Gimana sih biar usaha-usaha kayak gini ini bisa sustain gitu? Apa sih tantangannya Kak? Iya, tantangannya banyak banget. Pertama ya, tantangan yang pertama ini pasti teruji komitmen dan konsistensi. Iya. Karena dalam membangun sebuah organisasi kita perlu orang-orang yang komit dan solid ya. Memang di sini yang istilahnya kalau air itu pasang surut itu pasti ada. Kita mengkader anggota dalam sebuah organisasi itu memang punya banyak tantangan karena tidak mudah untuk memberikan pemahaman, mengajak orang untuk bergabung dalam kegiatan sosial non-profit. Jadi memang orang-orang yang gabung dalam setiap kegiatan itu tuh memang orang-orang yang memang murni, pure, tulus memang ingin gabung dalam kegiatan sosial yang kita lakukan. Kemudian tantangan yang lainnya itu salah satunya adalah funding, Mas Didin. Jadi funding dalam hal ini nggak dipungkiri bahwa kegiatan konservasi ini memerlukan funding yang cukup besar karena kita tidak hanya mengurus pusat rehabilitasi Bekantan karena operasional rutin itu perlu banyak dana karena dalam merawat obat-obatannya, pakannya, APD-nya ya. Banyak hal lagi. Kemudian yang kedua, belum lagi kita melakukan kegiatan restorasi mangrove, tapi alhamdulillah juga selalu ada solusi dalam setiap kesulitan yang kita miliki. Ibaratnya kata Ben Franklin itu kan selalu ada peluang dalam setiap permasalahan. Jadi peluang ini pasti kita upayakan untuk kita optimalkan dengan menggandeng teman-teman yang memang punya komitmen. Jadi selama ini kita program buyback plan aja misalnya. Alhamdulillah teman-teman banyak yang berpartisipasi. Aku mau nyumbang nih 1 kapling tanah, ini tolong dihutankan ya, ada juga. Dan memang banyak teman-teman yang lewat program, ada lagi kita menjual merchandise. Boneka Bekantan, ya itu salah satu kemudian salah satu menjadi sumber pendanaan kita dan juga ekowisata jadi salah satu platform kita untuk
mendukung kegiatan konservasi. Hari ini aku juga mau giveaway loh boneka bekantan. Wow, nanti kita bikin ini ya, question. Nah, ini boneka bekantan. Oke. Tapi kali ini kita mau giveaway. Sayangnya Mas Didin ya di Jerman, soalnya jadi nggak bisa kirim buat anaknya. Nanti pas di Indo deh kita kasih. Tapi ini jadi boneka kebiasaan kita itu jadi kayak kalau misalkan ini sosialisasi masif ya kayak karena belum sendiri punya ikatan batin dengan bekantan karena berasal dari daerah yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau kasih kado ulang tahun buat kita atau buat kita atau buat ponakan kita kasih aja boneka bekantan kan. Jadi kayak Betul. 2-30 tahun. Iya betul banget, sepakat. Nah ini juga salah satu yang saya berharap juga. Banyak kan biasanya kalau lulus wisuda kasih boneka, biasanya tuh rata-rata pasti kasih bonekanya beruang, dan beruangnya tuh bukan tempat kita gitu. Walaupun memang mungkin lebih mudah ditemukan, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan ikon-ikon satwa liar yang memang di tempat kita itu lebih jauh bermakna gitu. Sekaligus kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini juga salah satu bentuk edukasi mudah untuk teman-teman generasi milenial, membantu kita dalam menyuarakan perlindungan dan pelestarian bekantan. Dan salah satu cara juga lewat media sosial yang tinggal kita klik and share itu lebih mudah dan efektif dalam mengedukasi orang-orang di sekitar kita gitu. Bener sih, jadi dengan kehadiran sosial media sih semua informasi itu bisa kita dapatkan gampang banget, termasuk ulun dapatkan informasi tentang bekantan. Sebenarnya di mana informasi ini bisa ulun dapatkan, misalkan nih informasi di mana ulun bisa, misalkan ulun punya sekolah, di mana sekolah ulun bisa ikut summer camp misalkan di bidang bekantan ini. Oke, jadi ini sekaligus kita promosi ya. Jadi dalam kegiatan Sahabat Bekantan Indonesia ini kita welcome banget buat semua pihak untuk turut berpartisipasi dan gabung dalam kegiatan kita, baik itu summer camp, summer course, atau dalam event volunteer ya. Jadi volunteer atau relawan. Kemudian juga kita ada punya Bekantan Warrior dan juga Duta Bekantan. Nah, jadi Bekantan Warrior ini juga menjadi corong kita dalam upaya untuk menyebarluaskan pesan-pesan konservasi bekantan, dan memang namanya juga warrior. Jadi memang lebih ke arah kegiatan yang sifatnya lapangan, outdoor. Jadi kegiatan restorasi, kemudian kegiatan evakuasi. Nah, kalau teman-teman yang biasanya memiliki minat dan keinginan untuk terjun langsung ke lapangan berpartisipasi, itu bisa gabung di kegiatan Bekantan Warrior. Nah, info-info tersebut itu bisa didapatkan di website kita www.bekantan.rg ataupun Instagram kita sahabat_bekantan. Itu Mas Diri sudah nge-tag itu, teman-teman bisa langsung bisa lihat. Kemudian juga kita punya akun YouTube, mudah-mudahan banyak yang bisa subscribe, karena di sini kita akan berbagi informasi nggak cuma bekantan tapi satwa liar lain yang dilindungi. Jadi nama akun kita Proboscis Monkey Conservation. Kemudian kita juga punya akun Facebook, itu Sahabat Bekantan Proboscis Monkey Conservation. Jadi kalau misalnya di Google aja tinggal klik misalnya Amalia Bekantan atau Sahabat Bekantan atau Bekantan Conservation, itu bisa langsung muncul informasi-informasi yang di tempat kita. Dan mudah-mudahan saya sih pengen banget kerjasama juga dengan Mas Didin. Mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi di Jerman juga. Kemudian di sekolahnya anaknya Mas Didin, atau misalnya di kampusnya Mas Didin, kita pengen lebih banyak pesan-pesan konservasi bekantan ini mendunia gitu. Karena bekantan ini juga menjadi kunci, tidak hanya milik Kalimantan Selatan, tidak hanya milik Indonesia, tapi ini juga milik dunia. Karena keberadaan spesies langka ini berperan penting dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Di Belanda sendiri sih banyak ulun lihat Kak, NGO atau orang-orang yang mau menjadi volunteer untuk bidang konservasi ini, dan pasti banyak banget yang tertarik. Tinggal kita mengkoneksikannya aja, tinggal kita email aja, pasti bisa banget. Iya, betul. Mudah-mudahan sih gitu, karena memang kalau rata-rata biasanya di akhir tahun mereka selalu pasti ke Asia ya, liburannya rata-rata buat nyari yang dari Eropa. pasti. Iya betul. Nah ini juga salah satu upaya kita untuk membangun kerjasama yang efektif dalam mempromosikan tadi konservasi bekantan dan juga kegiatan-kegiatannya, biar banyak yang lebih aware gitu sama bekantan. Kak, ini waktu kita sekitar 3-4 menit lagi. Kayaknya. Jadi mungkin kalau misalkan ada pesan, bukan pesan terakhir juga, tapi kalau misalkan kalian nih mau ada pesan terakhir
untuk Pesan terakhir ya. pesan terakhir di video ini maksudnya. Iya, Ini apa betul. sih Kak? Ya, jadi karena di sini kita temanya bincang sama milenial ya, kita berharap yang pasti kita membangun kepekaan yang lebih tinggi dan wawasan yang lebih luas dengan membaca keadaan yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya dari kondisi pandemi corona saat ini juga ini bentuk refleksi bagi kita bahwa kondisi lingkungan kita itu sudah jauh berubah banyak, bukan mengarah ke positif tapi malah sebaliknya, mengarah ke negatif. Mudah-mudahan ini juga menjadi refleksi dan renungan bagi kita apa yang terjadi dengan bumi kita sekarang ini. Karena isu tentang global warming, kemudian climate change itu nyata dan mungkin masih ada teman-teman yang di luar sana jauh ya, bukan yang gabung di sini sih, masih ada yang belum percaya dengan adanya perubahan iklim. Padahal ini adalah isu nyata bagi kita dan saat ini kita alami karena sekarang musim cepat berubah, iklim sudah berubah ya. Karena kalau dulu kita lagi kecil musim hujan tuh pasti yang ber atau musim dingin di sana itu. Nah sekarang kita kan sudah terjadi anomali, sudah terjadi perubahan yang signifikan. Dan ini juga kebetulan karena ini Hari Mangrove Dunia, kita juga ingin menghimbau bahwa teman-teman semua bisa berpartisipasi sebenarnya melalui kegiatan penanaman pohon, baik itu pohon di daerah terestrial ataupun juga di lahan basah seperti mangrove. Karena mangrove ini sebagai sharing, kita kan punya hutan tropis ya, tapi ternyata hutan mangrove kita ini lebih memiliki peluang menyerap karbon 3 kali lipat dari hutan tropis. Jadi karbon-karbon yang menyebabkan itu terjadinya perubahan iklim, global warming, pemanasan global, itu bisa diserap melalui hutan mangrove. Dan ini juga sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Nah, dengan adanya upaya restorasi mangrove, melalui penanaman mangrove yang diupayakan oleh teman-teman muda, ini juga menambah keanekaragaman ekosistem lahan basah. Karena di situ adalah tempat pijahan ikan-ikan yang ada di sana. Tentunya ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi manusia. Jadi ketika kita lingkungan itu akan berkembang optimal jika dikelola oleh manusia yang baik. Dan manusia pun akan tumbuh berkembang baik dengan lingkungan yang optimal. Jadi kita tidak memiliki ikatan terpisah, tapi sebenarnya terbalik, kita memiliki ikatan yang sangat erat dengan sangat relatif dengan lingkungan. Kita memiliki amanah yang digariskan oleh Allah itu sebagai khalifah, bukan hanya memanfaatkan, tetapi lebih daripada memanfaatkan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam tersebut, karena semuanya akan menjadi sebuah hubungan kausalitas sebab dan akibat untuk keberlanjutan hidup manusia ke depan. Dengan menyelamatkan bekantan adalah salah satu contoh bagaimana kita menjadikan peranan manusia ini menyelamatkan alam dan satwa liarnya untuk menjaga keselamatan peradaban manusia. Ya, kita sering banget dengar khalifah bumi sebagai khalifah di muka bumi. Apa sih itu bentuk representasi perilakunya ya? Ini salah satunya gitu ya, Kak? Iya. Oke, terima kasih banget kalian nih udah memberikan energi positifnya. Tiap minggu aku dapat energi positif dari orang-orang yang menurutku inspiratif. Dan oh ya, untuk soal giveaway nih Kak, kayaknya kita arrange di posting Instagram kita di Sahabat Bekantan ya Kak ya? Iya. Oke. Giveaway. Nanti kita share pertanyaannya aja ya. Sekarang ya mungkin mungkin sekarang pertanyaannya mungkin nanti yang bisa menjawab di komentar postingannya Mas Didin aja nanti. Oke, ini ngomong-ngomong 15 detik lagi nih kita udah mau di-cut sama Instagram Kak. Kita posting di Instagram sebagai postingan ya Kak ya? Iya, betul. Kita posting di Instagram. Terima kasih banget Kak informasinya. Ya, terima kasih banyak juga. Oke, terima kasih banyak sahabat konservasi yang sudah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Saksikan tayangan berikutnya ya.